Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la nabiyya ba'dah. Syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala atas anugerah terbesar dalam hidup ini, anugerah iman dan Islam, hingga kita dapat melaksanakan sholat zuhur berjemaah di masjid yang penuh dengan kemegahan ini. Sholawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad, uswatun kita, teladan kita, yang tiada kata kecuali berdakwah, menebarkan kebaikan bagi umat manusia. Bapak Ibu, tuan-tuan guru yang sama-sama kita hormati, para dosen, para pimpinan yang berada di kawasan Universitas Medan Area. Hari ini kita akan membahas perilaku masyarakat jahiliyah dalam sejarah, inspirasi dari surat Yasin ayat 13 sampai dengan ayat 18. Jika kita melihat surat Yasin ini, maka kita akan menemukan perilaku masyarakat jahiliyah sebelum Nabi Muhammad SAW diutus dan sesudah Nabi Isa wafat. Dalam surat Yasin ayat 13 sampai 18 ini dengan 4 poin. Yang pertama dan utama, bahwa tidak ada satu masyarakat dimanapun dan kapanpun kecuali kita menemukan orang-orang baik ada di dalamnya, termasuk di tengah-tengah masyarakat jahiliyah sebelum Nabi Muhammad diutus, setelah Nabi Isa wafat. Ini ditegaskan Allah, wadrib lahum masalan ashabal qaryati iz ja'ahal mursalun. Buatlah sebuah perumpamaan bagi mereka penduduk suatu negeri ketika utusan-utusan datang kepada mereka. Utusan, delegasi, atau dikenal dengan istilah agama, dai, mubaligh, ustadz, penceramah, penganjur kebaikan itu ja'ahal mursalun, datang kemanapun di penjuru dunia mengajak, menebar kebaikan. Ini adalah kondisi masyarakat jahiliyah, dan lebih dari itu mereka saling dukung, saling menguatkan satu sama lain dalam dakwah. Iz arsalna ilaihi musnaini fakazzabuhuma. Pertama kali datang 2 orang, artinya yang mengajak kepada kebaikan itu tak banyak, jumlahnya 2, sedikit. Walaupun para mufasir menyebutkan nama, tapi sebenarnya kata 2 ini dapat diartikan bahwa yang mengajak kepada kebaikan itu jauh lebih sedikit daripada yang mengajak kepada kejahatan. Namun walaupun sedikit, mereka saling dukung, saling sokong, saling memberi spirit semangat. Fa'azzazna bisalisin. 2 diganggu, datang ketiga menguatkan, memotivasi, memberi inspirasi, jangan kendor dalam dakwah. Fa'azzazna bisalisin faqalu inna ilaikum mursalun. Ayo sama-sama kita berdakwah, ayo sama-sama kita menebarkan kebaikan, ayo sama-sama kita mensiarkan kalimatut tauhid, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, bahwa pada masa itu Isa adalah Rasulullah. Patung bukan Tuhan, berhala bukan Tuhan. Inilah dia kondisi perilaku masyarakat jahiliyah yang tertuang di surat Yasin. Pertama, ada orang baik, dan orang baik itu saling dukung, saling sokong. Tuan-puan yang dirahmati Allah, berlaku juga pada zaman Nabi Muhammad, berlaku juga pada sebelum zaman Nabi Muhammad, zaman Isa, dan pada zaman-zaman kapanpun dan nama pun, dan sampai saat ini. Apa?
bahwa orang baik yang sedikit itu saling dukung. Sahabat Nabi enggak banyak tapi saling dukung. Hawariyin, pengikut setia Nabi Isa tak banyak tapi saling dukung. Kita umat Islam pun walaupun banyak tapi terkadang yang militan itu tak banyak, dan yang tak banyak ini saling sokong, saling dukung. Karena iman bukan masalah kuantitas tapi masalah kualitas. Maka yang ketiga, golongan kedua tentu saja golongan tak baik lah. Inilah dia dominasi masyarakat jahiliyah. Qalu ma antum illa basyarum misluna wa ma anzalar rahmanu min syai'in in antum illa takdzibun. Masyarakat ashabul qaryah, pemilik kampung, para pemimpin, raja diraja Dqianus pada masa itu, atau siapapun yang mendukung kepada kejahatan selalu menolak kebaikan, dan itu logis. Walaupun tak pantas, masa kebaikan ditolak. Tapi apapun kata tiga delegasi tadi, A kata delegasi, B kata pemimpin zalim itu, qalu ma antum illa basyarum misluna. Gak ada beda kau dengan aku. Jangan sok-sok pintar kau di sini. Jangan sok-sok pandai kau, berceramah pula kau di sini. Kamu ini manusia biasa, basyarum misluna. Gak ada beda kita. Agar kau tahu, gak ada perintah Tuhan seperti yang kau sampaikan. Wa ma anzalar rahmanu min syai'. Tuhan itu baik. Jadi gak ada perintah-perintah seperti yang kau bilang ini. Menurut mereka Tuhan itu adalah patung, berhala. Gak ada aturan main, suka-suka dia. Maka kita temukan di dahulu pernah di Mesir ada aliran sesat. Raja diraja di Mesir itu buat aturan, hari ini, minggu ini semua harus makan sayur. Yang makan daging, yang jual daging ditangkap di penjara. Haram jual daging. Minggu depan dibaliknya lagi. Hari ini wajib makan daging seminggu, yang jual sayur masukkan penjara. Apakah ini kasih sayang? Tentu saja tidak. Ini kezaliman. Tuhan tidak begitu. Begitulah pada masa itu. Dia yang membuat peraturan dibilangnya atas nama Tuhan. Ma anzalar rahmanu min syai'in in antum illa takdzibun. Risalahmu yang mengatakan tiada Tuhan selain Allah itu penipu. Itu tipuan, itu kejahatan, itu dusta, itu palsu, itu hoak. Kata ashabul qaryah, kata penduduk kampung, kata pemimpin masyarakat yang tidak beriman dan jahat itu. Maka dua kondisi ini selalu bertikai. Terlihat dua orang, tiga orang itu lemah. Terlihat Nabi Ibrahim di hadapan kaumnya itu lemah. Terlihat Nabi Nuh di hadapan kaumnya itu lemah. Nabi Musa bersama Harun tak berdaya. Tapi semua mereka itu adalah orang-orang kuat, Superman, super body. Kenapa? Karena mereka bersama Allah. La takhaf wa la tahzan, kata Nabi Muhammad kepada Abu Bakar, innallaha ma'ana. Begitulah sebelum Nabi Muhammad diutus. Setelah Nabi Isa wafat pada zaman jahiliyah, terutama ini di Antokia, di Turki sana, di atas Turki. Apa kata mereka? Qalu rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun. Terserah apa kata kalian, kami punya Allah, kami bersama Allah, kami didukung oleh Allah, kami dikuatkan oleh Allah. Rabbuna ya'lamu, Tuhan kami yang maha mendidik tahu itu. Kalau kami salah, kami disiksanya. Kalau kami benar, kami didukungnya. Inna ilaikum lamursalun.
Kami yakin kami ini orang baik dan menebarkan kebaikan, perpanjangan lisan dari Nabi Isa yang sumbernya dari Allah. Inilah kondisi masyarakat jahiliyah dan menjadi perilaku yang baik, tetap konsisten dalam kebaikan sebagaimana Ashabul Kahfi, walaupun tidur 309 tahun tetap dalam kalimat tauhid la ilaha illallah, dikejar-kejar lari sampai ke gua Kahfi. Kemudian bagaimana orang baik ini? Tetap berdakwah, wa ma alaina illal balaghul mubin. Dicaci, dimaki, difitnah, diintimidasi, dihancurkan karakternya, pembunuhan karakter, dihancurkan rumah tangganya, ditebarkan hoak fitnah, tetap orang baik menebarkan kebaikan. Nah ini dia. Terkadang kita gak bisa itu. Saya pun masih harus berpikir, membalas kejahatan itu ya dengan kejahatan lah. Tapi seharusnya tidak demikian. Orang baik membalas kejahatan dengan kebaikan. Ya. Wa ma alaina illal balaghul mubin. Kami tetap menyampaikan yang baik-baik. Kami tetap menjadi orang baik walaupun kalian fitnah kami. Wah, ini dia pembelajaran perilaku orang baik. Sama dari sejak zaman Nabi Adam, masa Nabi Muhammad, sebelum Nabi Muhammad, dan kita yang hidup hari ini pasca Nabi Muhammad. Apa itu? Tebarkanlah kebaikan. Dakwah itu menebarkan kebaikan. Yad'una ilal khair, mengajak kepada kebaikan. Ya. Wa ma alaina illal balaghul mubin. Kami tak balas air tuba dengan air tuba. Kami balas air tuba dengan air susu. Kami orang baik. Inilah dia pembelajaran yang ketiga. Qalu inna tatoyarna bikum. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, begitulah orang jahat. Dialog terjadi antara yang baik dan yang jahat. Kami kena musibah, malapetaka, bencana gara-gara kau. Kata Ashabul Qaryah, pemimpin, rakyat menyalahkan orang baik. Mudah-mudahan tak terjadi di Indonesia. Jangan sampai umat Islam di Indonesia dijadikan kambing hitam. Kapanpun, dimanapun, kejahatan yang kita terima boleh jadi akibat ulah kita sendiri. Tatoyarna bikum, kata. Gara-gara kalian kami musibah. Gara-gara umat Islam narkoba tak laku. Gara-gara umat Islam miras tak laris. Gara-gara umat Islam prostitusi dan tempatnya ditutup. Gara-gara umat Islam rumah tangga menjadi sakinah mawaddah warahmah. Itu musibah atau rahmat itu? Bagi penjahat itu musibah karena nggak laku mirasnya. Tapi bagi umat Islam dan manusia waras itu rahmat. Dan ancaman mereka begitu mengerikannya. La in lam tantahu lanarjumannakum minna wa la yamassannakum minna azabun alim. Kalau kau tak berhenti, ku rajam. Rajam itu ditenggelamkan badan separuh, tinggal seperempat gini, dilempar sampai mati. Gak mati hari ini, besok dilempar lagi. Gak mati besok, minggu terus sampai mati. Berdarah-darah kepalanya. Mungkin batunya bukan batu kerikil ya, seperti rajmul jamarot di mana di Jamarah waktu musim haji. Segini-gini batu dilempar, pam. Bagaimana orang mati dilempar. Rajam. Siksaan yang paling mengerikan pada masa itu. Wala yamassannakum minna azabun alim. Ku tangkap kalian, ku penjarakan, ku siksa, azabun alim. Disayat, dikasih dengan jeruk nipis, pelan-pelan matinya.
Lihat bagaimana bencinya kepada kejahatan, kepada kebaikan. Sama di dalam surat yang lain juga kita menemukan itu. Siksaannya mengerikan. Qalu ta'irukum ma'akum ain dzukirtum bal antum qaumun musrifun. Tetap saja kamu berbuat jahat, kamulah yang menerima kejahatanmu, bukan kami yang mengajak kebaikan. Ain dzukirtum, kami sekedar mengingatkan akan bahaya kemaksiatan, kedurhakaan pada Allah, kedurhakaan pada orang tua, kezaliman kepada sesama. Bal antum qaumum musrifun, sayangnya masyarakat banyak yang menolak, melampaui batas. Dikasih tahu nikah halal, berzina haram, berzina pula. Konsekuensinya sangat menyedihkan. Anak diaborsi, kalaupun hidup tak diakui, masa depan anak tak senonoh, istri tak bisa dijamin masa depannya, suami tak bertanggung jawab. Ini musrifun, melampaui batas. Kerja yang baik, cari rezeki halal, malah mencuri, ketangkap, dipukul di polisian atau bahkan dibunuh oleh rakyat. Ini kan akibat dari pekerjaan yang melampaui batas. Minuman halal malah miras yang haram dia tegak. Minum yang baik, makan yang baik, malah narkoba dikonsumsi, habis perabot rumah tangga dijual. Ini namanya kaumum musrifun. Dulu, sekarang, dan akan datang selalu kita temukan pertarungan antara yang baik dan yang buruk, dan berakhir dengan menangnya kebaikan, hancurnya keburukan. Dapat kita ambil kesimpulan dalam tausiah yang 17 menit agak panjang ini, perilaku masyarakat jahiliyah dalam sejarah inspirasi surat Yasin ayat 13 sampai dengan 19. Yang pertama, kita akan menemukan di sepanjang sejarah dan zaman perilaku orang baik, dan mereka saling dukung, saling menguatkan. Fa'azzazna bisalisin. Dan kita akan menemukan mayoritas dimanapun dan kapanpun orang-orang yang tak baik dan berusaha menebarkan fitnah, hoak kepada orang-orang yang baik. Tapi tetap saja orang baik, walaupun terkesan lemah, tapi mereka adalah kuat karena bersama Allah. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Dan perilaku berikutnya, orang baik tetap mengajak kebaikan, membalas keburukan dengan kebaikan. Jika ditemukan orang jahat dapat ulah, dapat buah kejahatannya, jangan cari kambing hitam. Itu adalah buah yang biasa diterima. Terakhir dari kesimpulan kita, bahwa yang tak beriman, yang tak menebarkan kebaikan, rugi sendiri karena hidupnya telah keluar dari batas-batas kewajaran kaumum musrifun. Moga-moga kita di ummah ini bersama dalam kebaikan dan terus mendukung kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.